Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati minggu yang baru, bulan yang baru, dan hari yang baru bersama-sama dengan kasih dan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah lakukan kesetiaannya, dan Tuhan sudah lakukan banyak hal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh katakan haleluya. Boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat menopang kami pagi
lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di mana kita ada pagi hari ini, mari kita tinggikan dan besarkan nama Allah yang Maha Besar.
terlalu mahal. Darah yang tercurah untuk menebus setiap dosa manusia, mulai dari kami sampai saat ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih Allah. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu. Terima kasih. Segala pujian pengakuan hanya bagi Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi firman-Mu, kuduskan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kesehatan, sejahtera, dan anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya beri judul mencari solusi dengan cara yang tepat. Mencari solusi dengan cara yang tepat. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 teks, ya. 3 teks. Yang pertama adalah 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Yang kedua adalah Ulangan 26 sampai 17, dan yang ketiga adalah Markus pasal 14 ayat 27 sampai 53. Kisah-kisah ini adalah masing-masing, ya, ada solusi yang tepat. Contohnya dalam 2 Raja-Raja ini pasal 4 ayat 7 sampai 1 adalah seorang janda yang waktu itu sangat membutuhkan pertolongan karena penagih hutang mencari dia, ingin merampas anaknya. Ya, rupanya dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kita harus mencari solusi dengan cara yang tepat dan benar, ya, cara yang tepat dan benar. Yang kedua adalah Ulangan 26 ayat 27, ya, di situ jelas sekali dijelaskan. Lalu Markus 14 ayat 27 sampai 53. Nah, hari ini mari saudara sekalian, saudara boleh melihat warna yang sudah saudara ada terima. Warna apa? Warna hijau, ya. Banyak ibu-ibu suka curhat lewat media sosial atau medsos, padahal belum tentu ia mendapat solusi, malah mungkin bisa membuat semakin terpuruk karena komentar-komentar negatif yang diterima oleh beberapa, ya, oleh yang berbeda-beda. Seorang ibu yang hidup dalam zaman Elisa, ya, zaman Elisa mengalami masalah berat sebab suaminya sudah meninggal, sedangkan penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 anaknya untuk menjadi budak. Dalam situasi seperti ini, membuat keputusan yang tepat untuk mencari solusi. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus bijak memilih teman curhat. Memilih teman curhat tidak mudah, ya. Perlu orang yang bisa dipercaya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di situ jelaskan bijak memilih teman curhat. Janda ini tidak sembarangan menceritakan masalahnya kepada orang lain, tetapi ia langsung mencari seorang yang dianggapnya sebagai dekat dengan Tuhan, dengan harapan mendapatkan nasihat yang baik. Ya, ini janda ini pintar, ya. Dia ketemu dengan Elisa. Elisa berdoa waktu ada masalah. Waktu didoakan,
ada solusi yang tepat dan cocok untuk janda ini. Yang kedua, di situ bersedia menerima saran. Ya, kadang-kadang kita berdoa, ada saran, mungkin saran firman Tuhan, atau mungkin saran dari hamba Tuhan, saudara seiman dan sebagainya. Kadang-kadang kita kurang menerima. Tapi Elisa ini, ya, janda ini, dia bersedia menerima saran. Ayat ketiga tadi dikatakan, ketika Elisa menyarankan agar ia meminta buli-buli orang dari tetangga-tetangganya, ia tidak merasa gengsi atau menolak saran itu. Malahan ia bersedia menerima dan melakukannya. Mungkin buat raja-raja tolong dibaca, Pak Ustaz. Raja-raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 7 berbunyi demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta seanak-anakmu." Yes, terima kasih. Cerita sekolah minggu sebetulnya ini, ya, banyak ya dari buli-buli minyak. Mujizat Tuhan yang terjadi waktu bijak memilih Tuhan, yaitu hamba Allah. Lalu yang kedua, bersedia menerima saran dari hamba Tuhan tadi. Dan yang ketiga, mau berusaha, ya, ngumpulin sekian banyak tetangga kiri kanan dikumpulkan, akhirnya bisa menolong, bayar hutang, bahkan sisanya bisa untuk hidup. Satu cerita yang sangat sederhana, ya. Maka judulnya adalah mencari solusi dengan cara yang tepat, ya. Berdoa. Kalau ada segala sesuatu, doa dulu. Berikut Tuhan mengajarkan doa. Kalau ada saudara sedang menghadapi masalah saat ini, berutur berdoa. Bila perlu berdoa puasa. Di belakang sini ada menara doa untuk mencari bagaimana solusi, ya, dengan cara yang tepat. Berdoa di menara, mencari Tuhan, saudara. Ya, beberapa kali saya berdoa di atas menara itu, apa yang saya doakan, ya, apa yang saya serukan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Saya nggak tahu pergumulan saudara, ya, tapi saudara boleh mencoba
mencoba. Nah, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di sini kita bisa melihat bagaimana membuat keputusan yang tepat untuk mencari solusi. Yang pertama adalah kita harus bijak memilih teman curhat. Ya, janda ini tidak sembarangan menceritakan masalahnya kepada orang lain, tetapi ia langsung mencari seorang yang dianggapnya dekat dengan Tuhan, dengan harapan mendapat nasihat yang baik. Yang kedua, dia bersedia menerima saran dari hamba Tuhan tadi. Ketika Elisa menyarankan agar ia meminta buli-buli kosong dari tetangga sekitarnya, dia tidak merasa gengsi, tidak merasa menolak saran itu. Masalahnya, dia bersedia menerima dan melakukan. Yang ketiga, janda tadi mau berusaha, ya, mau berusaha. Setelah janda itu mendapatkan buli-buli kosong dari para tetangga, ia tidak bermalas-malasan, malahan segera menutup pintu rumah dan mulai menuang minyak ke dalam buli-buli yang kosong yang ada, sampai tidak ada lagi, ya, yang kosong yang seperti diperintahkan oleh Elisa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membuat keputusan yang tepat untuk mencari solusi untuk persoalan hidup kita saat ini? Mari kita belajar mencari solusi dengan cara yang tepat, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu dari cerita di atas. Bijaklah memilih seorang yang tepat untuk menceritakan masalah pribadi kita. Mungkin gembala, mungkin pemimpin jemaat, pemimpin rohani, mungkin seorang yang dekat dengan kita yang percayai. Terimalah saran mereka dan jangan kita hidup bermalas-malasan. Jadi mari mencari solusi dengan cara yang tepat adalah sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas. Meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami diberi saran. Jalan yang paling benar adalah jalan menurut kebenaran firman Tuhan, untuk mencari solusi yang tepat dalam masalah, baik masalah pribadi-pribadi, masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Solusi yang tepat adalah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, kuduskanlah kami, dan layakkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Para hamba Tuhan melayani perjamuan akan maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib pada satu bukit yang jauh dari sini. Tuhan mati menebus dosa kita. Bukit itu bernama adalah Bukit Tengkorak, di Golgota bahasa Latinnya. Di situ Tuhan telah mati untuk kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Dan hari ini kita akan mengingat pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita pada satu bukit yang jauh dari sini. Haleluya. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan putra berdiri. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya puja Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Bapak Ibu saudara sekalian, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap lalu mati disalib di Golgota. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya waktu itu untuk terus melakukan sakramen sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Lalu Tuhan Yesus mendidik seorang hamba Tuhan bernama Rasul Paulus yang menulis suratnya dalam 1 Korintus. Dia menulis supaya ini terus dilanjutkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita buka roti dari plastik itu. Bulan ini saudara beruntung karena roti yang tak berarti ini ada tertulis firman Tuhan yang siap kita makan. Mari kita angkat roti pasti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama-sama, saya baca dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dan terima kasih Tuhan Yesus untuk roti yang tak beragi, lambang tubuh Tuhan, untuk mati di kayu salib menghentikan segala dosa, segala penyakit, segala kutuk dan sebagainya, akan dijatuhkan pada kayu salib. Kami siap makan roti ini dengan iman seluruh jemaat Cisarua pada siang hari ini. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan ini. Kami siap minum cawan ini Tuhan, supaya kami dibersihkan dari segala kutuk, kami disucikan dari segala dosa. Dengan minum anggur ini Tuhan, kami akan dikuduskan oleh darah dan binur Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Orang masikal Imalamaya Santakala Murapatakala Hambaya Sikadapan Imaralama Santakala. Sucikan, putuskan, sucikan, putuskan. Murapatakala Yesus, haleluya. kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
senantiasa menyembah akan Engkau, setia dan taat kepadamu apapun yang sedang terjadi ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat ini kami semua sudah diberkati melalui kebenaran firman yang sudah kami dengar, pujian penyembahan yang sudah kami nyanyikan di hadapan hadirat-Mu boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saudara-saudara, mencari solusi yang tepat dan jawabannya semua ada di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara, persembahan akan diambil 2 kali. Yang pertama untuk kas dan yang kedua untuk dana sosial. Sementara yang lain akan mengumpulkan ya cawan-cawan, haleluya. Yang bertugas saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu saat ini, haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memperoleh berkat-Mu dan kami diberkati melalui ibadah ini. Di penghujung ibadah ini ya Tuhan, Tuhan Yesus, inilah bagian dari ibadah kami ini juga, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Tuhan, kami berdoa saat ini, apapun yang jemaat-Mu beri buat pekerjaan-Mu, mereka tidak akan pernah kehilangan berkat ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Secara khusus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah. Pekerjaan mereka akan diberkati, usaha mata pencarian mereka akan diberkati, bahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini juga Tuhan, mungkin ada di antara jemaat yang saat ini boleh mengembalikan milik Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala keperluan dan kebutuhan mereka. Secara manusia mungkin mereka berpikir ada banyak kekurangan, tapi kami percaya Engkau sanggup melimpahkan berkat di atas kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat Allah yang akan dilimpahkan di atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah sedia mendengar seluruh doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia. Di waktu aku
menyaksikan beberapa pengumuman saat ini, silahkan video akan ditayangkan. Shalom, kembali lagi dengan kami, aku Vela. Dan aku Vincent. Kami akan memberitahukan pengumuman untuk sebulan ke depan. Ibadah sekolah minggu masih tetap online. Orang tua dimohon untuk tetap mendampingi anak-anaknya. Doa puasa menjelang Jumat Agung dilaksanakan tanggal 30-31 Maret sampai tanggal 1 April. Doanya jam 6 sore di gereja. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan 2 April dan diadakan 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ibadah Paskah tanggal 4 April dilaksanakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi, dan ada penyerahan anak. Baptisan air akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021. Persembahan akan diambil 2 kali setiap awal bulan untuk mendukung pelayanan sosial di gereja kita. Doa pagi dilaksanakan Selasa sampai dengan Kamis pukul 5.30 sampai 6.30. Dan doa siang diadakan hari Jumat sampai dengan hari Sabtu pukul 12 siang. Tetap jalankan protokol kesehatan, baik kita mengikuti kegiatan di gereja maupun di tempat lain. Untuk jemaat yang kurang sehat, dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah online. Demikian pengumuman bulan ini. Stay healthy, Dan Tuhan Yesus memberkati. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa.
kami ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang akan terus menopang seluruh jemaat-Mu, memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan, mereka yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuasa salib Yesus Kristus, kami akan saat ini menjadi sembuh Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Yang sakit akan dijamah dan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang sedang berada dalam beban yang berat pergumulan, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah. Engkau Allah yang akan menjaga, melindungi kami semua, menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, kami sangat terbatas ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas itu akan terus menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sedia mendengar seluruh doa kami yang saat ini kami boleh panjatkan di dalam nama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita semua menerima berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. 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 Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, yang memberkati engkau, yang mengurapi engkau dan memimpin engkau masuk ke minggu yang baru. Haleluya. Haleluya. Umataka hamba ya sindiran, imayara santaka lama, hamba ya sikita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup pada siang hari ini. Allah yang kita sapa, kita kenal, kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dipercayakan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi hidup engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang amin selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Mari kita serukan nama Yesus lain 7 kali. Dengan iman kita katakan, Yesus yang akan memerintah kita saat ini maupun saat yang